kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kami. Oh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau merasakan sejenak hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Haleluya, Yesus memuji, haleluya, puji Kau Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kasih setia-Mu masih kami alami sampai detik ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah setiap hati kami. Engkau melihat jiwa-jiwa yang haus, Engkau pulihkan. Lewat pujian yang dinaikkan, lewat firman yang disampaikan, kami rindu Tuhan membawa pulang pemulihan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya hadirat-Mu turun atas kami. Inilah doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu karena Roh Kudus-Mu itu diam dalam hati kami. Kami serahkan semua kehidupan kami. Engkau yang menjamah kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku
nyatakan kerinduanmu. Kerinduanmu untuk jamahan Tuhan. Serapan, Amin. di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kau buka hati untuk jamahanmu, berserah padu di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Boleh lambaikan tangan bersama, katakan shalom. Yang di atas katakan shalom. Kami patut mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sampai detik ini masih ada buat saudara dan saya. Saya undang untuk tetap menyanyikan pujian karena percaya bahwa kekuatan hanya dalam Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, oh, hanya
kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya undang untuk petugas persembahan pertama, silakan maju ke depan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, janganlah biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Makin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, janganlah biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan. Terlebih Engkau kuduskan hati kami. Karena kami percaya kekuatan firman-Mu adalah jalan buat kehidupan kami Yesus. Kami tak mau jalan sendiri. Kami mau Engkau yang bersama kami. Engkau yang memimpin langkah kami Tuhan. Hidup kami berserah kepadamu. Kau yang ambil alih seluruhnya. Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat luar biasa, dahsyat Engkau bagi kami Tuhan, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau yang telah memanggil dan memilih kami, dan Engkau selalu menyertai kami. Sehingga pada saat hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semata-mata oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami selalu bersyukur kepadamu Bapa.
Oh Bapa Surgawi, di mana kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, boleh mengerjakan pekerjaan Allah pada saat hari ini, tetap percaya berserah kepadamu Bapa. Dan tibanya kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk kami menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Sucikan ruangan dan serta ruangan ini, sehingga tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Sucikan segenap kehidupan kami dan urapi kami semua, sehingga kami dapat menerima firman Allah dengan baik dan benar Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima kehadiran melalui firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita pada saat pagi hari ini untuk bersama-sama, yaitu ada dalam rumah Allah, mengerjakan keselamatan Allah. Puji nama Tuhan. Kalau kita saat hari ini dalam keadaan sehat, keadaan baik, ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dengan apa yang ada dalam hidup kita, kesempatan yang ada, waktu yang ada, kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, baiklah kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Namun saya baca ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagian yang pertama. Ada beberapa bagian firman dalam satu perikop ini. Kita akan baca Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, iblis berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Allah pada saat hari ini, nyatakanlah setiap persoalan kepada Yesus dan mintalah pertolongannya. Sekali lagi tema firman Allah, nyatakanlah setiap persoalan kepada Yesus dan mintalah pertolongan. Selama kita hidup di muka bumi ini saudara, ya, kita selalu menghadapi namanya persoalan atau problem hidup. Dan problem hidup di dunia ini semakin hari bukan semakin mudah, semakin hari semakin berat. Menghadapi masalah yang berat, kesulitan yang berat, kesukaran yang berat saudara. Dan kita tidak bisa menghindar dari namanya masalah atau persoalan. Kita juga tidak bisa lari daripada persoalan. Dan negeri kita saat ini sedang dilanda yang namanya persoalan atau permasalahan. Permasalahan sampai hari ini kurang lebih 7 bulan saudara. Saudaraku kasih dalam Yesus, upaya yang dilakukan, dikerjakan oleh pemerintah sangat luar biasa. Ya, saudaraku kasih, adanya apa? Adanya namanya corona. Corona saudara. Sehingga apa? Permasalahan kompleks terjadi di negara ini. Permasalahan apa? Permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan, permasalahan pekerjaan, usaha. Ya, kita lihat sampai hari ini. Saudaraku kasih, kita bersyukur di mana pemerintah kita berupaya dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam cara untuk menghadapi persoalan ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dan imbasnya kepada saya dan saudara. Nah, itu sebabnya saudara, bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana supaya kita mendapatkan solusi dari masalah ini? Saudaraku kasih, ayat-ayat tadi setelah kita baca, dalam ayat ini menjadi jawaban bagi kita. Pada saat pagi hari ini jawaban bagi kita masalah yang terjadi di negara kita, masalah yang imbasnya kepada kita semuanya.
Membawa kita untuk menyatakan setiap persoalan ini hanya kepada Yesus. Mengapa kepada Yesus, saudara? Karena dia adalah juru selamat. Dia adalah penolong yang sanggup menyelamatkan dari persoalan negara ini. Yang sanggup menyelamatkan masalah dalam hidup kita. Yang sanggup menolong bangsa ini. Yang sanggup menolong hidup kita. Hanya Yesus. Saudara, dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia bukan nabi, dia adalah Tuhan. Yang artinya dia adalah berkuasa. Punya kuasa. Itu sebabnya mari pada pagi ini nyatakan semua persoalan saudara. Saya tidak mengetahui persoalan yang sudah hadapi hari-hari ini. Mungkin persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, mungkin juga persoalan kesehatan. Mari kita bersama-sama. Firman Allah membawa kita untuk menyatakan kepada Tuhan. Ini Tuhan, hidupku seperti ini. Dan kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dia adalah sumber daripada segala-galanya. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, sesuai dengan ayat tadi. Undanglah Yesus. Mengundang Yesus. Dalam ayat ini saudara berbicara mengenai perikopnya perkawinan di Kana, mengenai dalam yaitu pesta pernikahan, pesta perkawinan. Saudara, di dalam adat, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, apabila mengadakan pesta adalah sampai 1 minggu. Apabila saudara baca di dalam Kejadian pasal 29 ayat 27, Hakim pasal 14 ayat 2. 1 minggu dikatakan dalam ayat ini baru 3 hari. Kurang berapa? Kurang 4 hari, belum di tengah perjalanan. Pesta besar-besaran. Saudara, di tengah jalan ada masalah, ada persoalan yang dihadapi. Demikian pula dalam perjalanan kita. Mungkin saudara pernah usaha, baru di tengah jalan saudara menghadapi persoalan dan permasalahan. Firman Allah menjawab kita saat hari ini, jawaban. Nyatakan semua kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Mengapa hanya Dia yang sanggup menolong kita? Saudara, Dia hanya sanggup menolong kita. Jadi yang pertama, undanglah Yesus. Pada waktu itu diundang Yesus, dikatakan ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga dalam perkawinan itu. Saudara kasih, undanglah Yesus di dalam persoalan saudara. Sebagai apa dalam ayat ini? Dalam ayat ini ada satu mengandung pelajaran, bukan hanya sebagai undangan biasa, tetapi undangan yang terhormat. Undangan yang terhormat, undangan yang teristimewa. Berarti sangat dihargai. Dan tuan rumah menghargai akan kehadiran Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Banyak orang-orang Kristen sudah mengundang Tuhan. Hadir dalam hidupnya. Hadir dalam usahanya. Sebelum usaha sudah berdoa terlebih dahulu. Buka toko berdoa terlebih dahulu. Segala sesuatu sudah berdoa terlebih dahulu. Berarti mengundang Tuhan. Tetapi mengapa saudaraku kasih? Yaitu sampai di tengah jalan. Berhenti sampai di tengah jalan. Habis modal. Semua habis. Karena apa saudara? Ingat pada waktu murid-murid nyebrang danau. Yesus ada di dalam perahu bersama-sama. Masalah begitu besar pada waktu dia berjalan di tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau itu. Perjalanannya dihadang dengan gelombang yang besar, angin yang besar, mengombang-ambingkan perahu itu. Ini berbicara hidup kita, keluarga kita, rumah tangga, terombang-ambing, usaha kita, keuangan kita, ekonomi kita terombang-ambing. Padahal sudah mengundang Yesus dan ada bersama-sama. Mengapa? Karena murid-murid, saudaraku kasih,
ya tidak menghormati dan menghargai Yesus. Dibiarkan dia tidur di buritan. Nah, ini yang menjadi penyebab mengundang Yesus, tetapi Yesus tidak dihargai. Artinya apa? Saudara, Yesus bersama-sama kita, tapi tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Sehingga mereka mengatas dengan kekuatan dan kemampuan semakin besar, angin semakin besar gelombang itu. Habislah tenaga, baru dia sadar. Dia berseru, Tuhan tolong mati aku. Biasa begitu, aduh mati aku. Dia berseru kepada Tuhan. Saat itu meskipun Tuhan tidak dihargai, tidak dihormati saudara. Luar biasanya Tuhan Yesus. Dia langsung berdiri, dia kata, hai angin dan gelombang, berhenti. Seketika itu berhenti. Saudara, yang pertama Tuhan diundang tetapi tidak dilibatkan. Tidak dihargai, tidak dihormati. Saudara. Yang kedua kenapa saudara? Kurang percaya. Mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Saudaraku kasih, mari kita sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan, dipanggil dan dipilih oleh Allah. Tetap kita mempercaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan. Saudara. Percaya, mempercayai dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Percaya, mempercayai dan mempercayakan semua kepada Tuhan. Dulu ada jemaat katakan seperti ini istilah pasrah bongkoan. Opo jari Gusti. Opo jari Gusti. Gandol nang Gusti. Nah ini saudara saya pakai istilah seperti itu. Jadi ini undang Yesus. Kalau sudah kita undang libatkan Tuhan. Hargai Tuhan. Dan percayalah mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup. Selanjutnya bagaimana cara untuk mengundang Tuhan. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Tuhan bertahta di atas pujian. Cara mengundang Tuhan adalah memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Seperti sudah jadi datang kepada Tuhan, sudah naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan hadir. Cara menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan itu dengan memuji Tuhan. Tuhan hadir saudara. Ya, Tuhan hadir di dalam pujian itu. Makanya saudara Daud dari kecil sampai dia dari jadi raja sampai dia tua saudara, dia isi hidupnya diisi dengan memuji Tuhan. Sehingga dia kata biarlah yang bernapas memuji Dia. Karena Daud tahu dengan memuji Tuhan, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Percaya? Apa yang terjadi? Kalau Tuhan hadir saudara. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, itu dengan memuji Tuhan. Di dalam pujian, kalau Tuhan hadir dalam pujian ada kuasa yang sangat besar. Makanya kalau memuji Tuhan, pujilah dengan segenap hati. Segenap jiwa, segenap tenaga, segenap akal, bukan sekedar kita memuji Tuhan. Kalau sudah tahu dalam pujian ada kuasa, ya pujilah Tuhan, saudara. Daud katakan satu hari minim 7 kali dia memuji Tuhan. Sudah berapa kali satu hari memuji Tuhan? Berarti mengundang Tuhan, mengundang Tuhan. Tuhan selalu hadir dan menyertai. Makanya setiap perjalanan Daud selalu berhasil. Kemanapun dia perang selalu menang. Amin saudara. Kemenangan terjadi. Yang kedua, bagaimana cara mengundang Tuhan? Tuhan katakan di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Dikatakan di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir. Artinya apa? Dalam persekutuan. 2-3 orang bersekutu atas nama Tuhan. Saat ini lebih dari 2-3.
lebih dari 50. Ya, saudara telah berkumpul bersahati tadi menyebut nama Tuhan. Tuhan hadir. Jadi menghadirkan Tuhan dalam persekutuan. Jangan menyendiri, saudara. Tetapi bersekutu, suka bersekutu. Bersekutu berarti dalam bersekutu, dalam beribadah, yaitu memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan ada di tengah-tengah. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah, sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara. Yang ketiga, saudara, dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tentu di dalam kita memuji Tuhan, itu ada dalam persekutuan. Tidak luput dari di dalamnya ada suatu namanya doa. Berdoa kepada Tuhan. Firman pujian mengatakan Allah itu, Yesus itu hanya sejauh doa. Jauhnya gimana, saudara? Seberapa jauhnya? Kalau sudah berdoa itu gimana, saudara? 1 meter, setengah meter, saudara, ada di dalam mulut kita. Begitu kita berseru, Tuhan hadir. Murid-murid tadi dia bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan mati saya. Seketika itu Tuhan hadir. Tuhan nyatakan kuasa yang besar. Amin, saudara. Ini saudara yang pernah, undanglah Yesus. Hormati Yesus. Hargakan Yesus. Libatkan Tuhan di tempat dalam kehidupan saudara. Libatkan Tuhan dalam keluarga, pribadi, usaha, pekerjaan, yaitu percaya, mempercayai, dan ya percayakan semua kepada Tuhan. Maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang kedua, saudara kasih, ya, Yesus tidak pernah menolak undangan. Yesus tidak pernah menolak. Saudara, kalau sudah mengundang Tuhan, sekali lagi Yesus tidak pernah menolak. Nah, itu sebabnya nyatakan segala persoalan saudara. Setelah saudara undang Tuhan, saudara yang kedua, nyatakan persoalan apa? Dalam pembacaan firman Tuhan tadi ayat yang kedua, persoalannya apa, saudara? Kehabisan air anggur. Di tengah-tengah pesta, jamuannya habis, tamu masih banyak. Kira-kira bagaimana kalau terjadi dalam hidup saudara? Apa? Malu. Apakah persiapannya kurang? Apakah persiapannya kurang dan tidak punya bondo? Itu bukan persoalannya. Saudaraku kasih, mungkin sudah dipersiapkan begitu baik, dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi di tengah-tengah kehabisan, tamu masih banyak, jamuannya sudah habis. Nah, ini saudaraku kasih, dalam ayat yang kedua tadi, ketika Yesus dan murid-muridnya diundang dalam perkawinan, ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, iblis berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Saudara suka anggur? Rasanya? Kalau anggur yang dari Bali ya masam. Tapi anggur yang dari Selandia Baru, New Zealand, waduh luar biasa manisnya. Saudara, rasanya manis. Suatu yang manis dan menarik, semua senang itu anggur. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, perjamuan suci di sini saya buat anggur, fermentasi anggur yang asli itu. Saya buat, saudara. Minggu kemarin, ya. Dan perlu saya sampaikan, minggu ke depan kami mendapatkan ada anak Tuhan membawa yang itu pakai apa itu ya, kemasan itu. Ya kita pakai nanti minggu depan, bulan depan. Sudah kasih, hari ini saya sedang fermentasi anggur 10 kilo. Nah, sudah kasih, ya rasanya enak. Saudara saya cerita, kalau sudah ingat itu Om David, almarhum, dia bilang gimana rasanya? Saya coba ya, saya minum. Saya kasih setengah gelas, saudara. Jangan dihabiskan. Oh enak dihabiskan. Setelah minum sudah berabak mukanya.
Saya bilang, jangan kamu berjalan, bisa nanti nabrak-nabrak. Saudara kasih cuma bagi perjamuan suci di sini tidak memabukkan, saudara. Sebab sudah saya campur, yaitu supaya tidak baunya nyegrak. Saya kasih yaitu leci, saudara. Jadi rasanya kan enak. Saudara kasih dalam rasanya enak anggur. Dan kalau yaitu diminum, badan ini rasanya hangat. Ya, kan seperti itu. Makanya kalau di daerah New Zealand dingin sana minum anggur tidak mabuk sebab udaranya dingin. Jangan coba-coba saudara ya. Nah saudara kasih anggurnya habis. Kalau sekarang di sini kita lihat yang gampang saja rasanya manis. Kalau ya rasa manis sudah hilang, apa yang terjadi? Suami istri rasanya manisnya hilang. Rasanya pahit ya kan? Hambar. Saudara, pernahkah rasanya hambar itu hubungan suami istri? Hubungan anak dan orang tua, kakak dan adik, mertua dan menantu. Jemaat satu dengan yang lain. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Itu persoalan, jangan diremehkan itu persoalan. Itu persoalan yang penting itu harus diselesaikan. Kalau tidak, saudaraku kasih, hubungan akan jadi retak, jadi yaitu hancur. Itu sebabnya saudaraku kasih, ya, nyatakan segala persoalan apa yang ada dalam hidup kita. Contoh dalam Alkitab, saudara, apa saja yang harus dinyatakan setelah mengundang Tuhan, kita nyatakan permasalahan. Kita sudah mengundang lipat Tuhan, ini loh Tuhan permasalahanku. Contoh dalam Alkitab, dalam Markus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dalam yaitu perkumpulan yang begitu banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Saudara, dia datang kepada Yesus dengan berbagai-bagai motivasi, tetapi ada seorang bapak. Bapak ini dari sekian banyak dia datang, dia yang sujud tersungkur di kaki Yesus. Yang lainnya. Makanya sudah kasih dalam diskusi, mengapa datang ibadah satu gereja, satu jemaat sama muji Tuhan, kok berkatnya beda? Berkatnya beda, pertolongannya beda, rasanya beda. Ini yang menyebabkan. Dari sekian banyaknya satu orang yang datang sujud tersungkur di kaki Tuhan, berarti dia menyembah Tuhan. Saudara, kalau yang sudah sujud di kaki Tuhan, dalam bahasa candoprok di kaki Tuhan, berarti masalahnya sangat amat besar. Mungkin dia sudah berusaha kemana-mana, tapi tidak mendapatkan pertolongan. Persoalannya tambah berat. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu hanya Yesus yang sanggup menolong. Kalau sampai tersungkur itu bebannya begitu berat. Dia datang kepada Yesus tersungkur. Dan dia memohon kepada Tuhan, mengundang Tuhan. Dia menceritakan, setelah dia bersyukur, dia menceritakan permasalahan anakku satu-satunya sakit hampir mati. Satu-satunya usaha hampir bangkrut. Satu-satunya sumber yaitu yang pendapatan saya hampir selesai. Tuhan datanglah. Dia undang datanglah dalam ayat itu. Dan isi permohonannya apa? Penyataannya apa, saudara? Tumpangkan tangan ke anakku. Kalau sakit, minta apa, saudara? Tetapi tidak. Tumpangkan tangan supaya selamat dan hidup. Saudara, rupanya kesembuhan, saudara kasih, keselamatan itu lebih penting daripada kesembuhan. Tetapi kalau selamat dan hidup pasti ini, saudara. Dan Yesus dia datang.
dia pergi. Itulah Yesus Kristus. Saat pagi hari ini demikian pula saudara yang hadir dengan berbagai-bagai macam masalah. Nyatakan setiap persoalan saudara kepada Tuhan. Dengan cerita tadi seperti Yairus tadi. Ya, persoalan keuangan, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, usaha saudara. Nyatakan kepada Tuhan. Ini Tuhan. Dan selamatkan. Bukan berkati Tuhan, kirim uang, tidak, selamatkan. Kalau usaha sudah diselamatkan, rumah tangga diselamatkan, hidup sudah diselamatkan, keuangan diselamatkan, berarti semua baik, baik. Itu datang dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menumpangkan tangan Tuhan tidak singkat terulur untuk menyelamatkan kita semuanya. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Mari semua bangkit berdiri saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persoalanmu, kebutuhanmu, keluargamu, usahamu, keuanganmu, ekonomimu, sakit penyakitmu, serahkanlah kepada Tuhan. Dan mempercayai dan percayakanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Dan memunculkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup saudara hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Kita hanya berseru dan berserah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya, haleluya. Seru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi damai. Mari kita pujikan dengan percaya. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara. Bawalah persoalanmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala. Mari angkat tangan saudara, berserah dan berseru dengan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia nyatakan kuasanya, pertolongannya, keajaibannya. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Mari kita hanya berseru kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berseru dan berserah pagi hari ini. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi damai. Sekali lagi berseru dan berserah hanya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi. Sekali lagi
berserah hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian. Sekali lagi berseru dan berserah. Mohon dengan kasih Kristus. Ibu Nunuk maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan penyerahan anak. Mohon Bapak Rianto dan Ibu Indar untuk menempati bangku yang ada di depan. Untuk menyingkat waktu, saya sampaikan firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, di mana orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus, ya, yaitu anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Ya, perlu saya sampaikan, anak-anak dalam firman Tuhan saya tidak menemukan dibaptis, tapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau diserahkan, berarti saya akan serahkan, percaya, mempercayai dan mempercayakan kepada Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan tadi, yaitu anak Evangelina, ya, diserahkan kepada Tuhan. Saudara, dalam ayat tadi dikatakan dibawa kepada Tuhan supaya Yesus menjamah mereka. Yesus memeluk anak itu dan meletakkan tangannya atas anak itu, dan Yesus memberkati. Perlu diketahui kehadiran seorang anak dalam rumah tangga atau di bumi ini sebagai, yaitu penerus, generasi penerus, dan diterima sebagai anugerah Tuhan. Apa? Untuk dipelihara, bukan untuk dibanting, bukan untuk dihajar, tapi untuk dididik, dipelihara, ya, dipelihara
kepada jalan keselamatan dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi ada orang mengatakan bahwa anak itu titipan. Berarti Anda dititipi Pak Rianto, Bu Indar. Untuk apa? Yaitu untuk dipelihara, untuk dididik, untuk dibawa kepada kebenaran Allah. Demikian pula Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, ya. Firman, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi itu perintah Tuhan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya sejak kecil, terusnya mendidik anak itu dari kandungan. Ya, dari kandungan. Orang tua menginginkan anak itu seperti apa? Lakukanlah itu dari kandungan. Kalau anak saudara ingin takut akan Tuhan, ya takut akan Tuhan. Kalau ingin anak saudara itu menjadi anak yang baik, ya hiduplah dengan baik. Kalau waktu ngandung suami istri tukaran terus, itu nanti waktu gede gelutan saudara. Ya, itu. Selanjutnya kalau anak itu ya ingin anak itu yaitu ceria, menyanyi, memuji Tuhan dari kandungan dan beribadah kepada Tuhan, dan ya tidak akan menyimpang dari jalan itu, tidak akan mempermalukan orang tua. Didik ya sejak dini. Kalau sudah agak besar seperti Vanu, seperti Lala, kalau enggak bisa dengar-dengaran harus pakai rotan, digebuk saudara. Bukan untuk mereka itu jera, supaya jera. Ya perlu pakai rotan, jangan pakai tangan. Pakai rotan. Saya didik anak saya Yeri dan Theo waktu kecil pakai lidi saudara. Betulnya enggak boleh itu. Kalau saya sudah bawa sapu dia ampun-ampun saudara. Jadi itu. Ya, jangan dibiarkan masih kecil enggak apa-apa, besok les gede lah ngerti dhewe, gede banggel saudara. Saudara enggak akan mampu. Ya. Nah ini, jadi itu kewajiban orang tua memelihara, membina, mendidik pada keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini sangat penting sejak kecil, ya diajar untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, untuk beribadah, bergereja, sehingga masa tuanya mereka akan menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua. Anak-anak diserahkan, ada beberapa ayat mengatakan bahwa Samuel pada waktu usia 2 tahun dibawa ke gereja diserahkan. Yesus pada waktu yaitu usia 8 hari dibawa ke gereja diserahkan, dan Simeon waktu itu ada di dalam rumah Allah. Sudah baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 25, diserahkan saudara. Ya saudara, seperti itu. Dan ini ya harus berkali-kali saya sampaikan dalam Ulangan pasal 6 ya, ayat yang keempat ini harus dikerjakan baik untuk Pak Rianto, baik Ibu Indar, tapi untuk kita semua, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Apa yang harus kita ajarkan? Ya ini dikatakan yang Tuhan perintahkan hari ini, dan perhatikan untuk mengajar berulang-ulang kepada anak itu, bercerita pada waktu duduk, berjalan, berbaring, bangun, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan, dan seterusnya. Ini tanggung jawab orang tua. Bagi anak-anak saudara, saudara jangan menyesal kalau saudara tidak punya tanggung jawab. Anak saudara waktu ke gereja sudah biarkan. Waktu ke gereja cari untuk bawa ke gereja. Ya, ingatkan tanggung jawab orang tua. Ya. Kalau tidak, saudara nanti yang akan yaitu mempertanggungjawabkan pada waktu sudah menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saya bukan menakuti, tapi itulah saudara. Tuhan kiranya memberkati kita menyaksikan dan kita bawa dalam doa, yaitu anak evangelina. Evangelis itu penginjil saudara. Nah ini pengharapan orang tua ini jadi penginjil nanti, pemberita firman. Evangelina itu asal kata dari evangelis.
Ya, saya waktu dengar itu waduh luar biasa ini keinginan orang tua anaknya jadi penginjil. Makanya nanti kalau yaitu dia terbeban untuk pelayan itu jangan digandoli. Oh eman-eman ayu eman-eman kepinter sudah namanya sudah kasih itu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang semua bangkit berdiri ya. Berdoa, kita mau berdoa, kita pujikan yaitu dengan pujian kiranya ya Tuhan memberkati Evangelina ya. Haleluya. Tolong Ibu Gembala, anak-anak kecil ini untuk yaitu digendong kedua orang tuanya berlutut. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini Bapak Rianto dan Ibu Indar membawa putrinya Tuhan Yesus sebagai anugerah Allah, pemberian Allah, titipan Allah dibawa ke hadapan-Mu Tuhan, sebagaimana perintah firman Allah. Oh Tuhan, menumpangkan tangan kepada anak ini untuk Tuhan Yesus memberkati anak ini. Kami mohon kasih karunia-Mu, Engkau limpahkan anugerah-Mu, kemurahan-Mu ada dalam anak ini Tuhan. Dari kecil ini bahkan hamba-Mu mohon Engkau penuhkan dan urapi dengan Roh Kudus. Pikiran Kristus, hati Kristus ada dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan kerinduan orang tua anak ini Engkau pakai jadi alat-Mu yang besar, menyatakan kasih Allah yang besar, menjadi pemberita Injil Kerajaan Surga keselamatan Kristus kepada setiap makhluk ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan bala malaikat surga, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, baik penyakit menular, virus dan berbahaya, dalam nama Yesus. Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih, kami berkati anak ini Evangelina di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup, berkat surgawi, berkat duniawi jasmani mengikuti dalam hidup untuk mempermuliakan kelak anak ini menjadi anak yang menyenangkan orang tua, menyenangkan Tuhan, jadi berguna bagi keluarga, gereja dan bangsa. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi kedua orang tua dalam nama Tuhan Yesus, berkati hikmat marifat. Oh Tuhan, didik, membina, menuntun dalam takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kemampuan. Oh Tuhan, berkati keluarga ini, baik Ibu Indar sebagai oh Tuhan ibu yang mengasuh, yang mendidik setiap hari. Berikan hikmat dan kemampuan Bapa. Roh Kudus menguasai, memimpin, memberikan kekuatan dan memberikan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami yakin ini sudah diberkati oleh Tuhan, karena keluarga ini selalu mengucap syukur kepadamu. Bahkan keluarga ini yang melibatkan dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita memberi persembahan kedua. Petugas persembahan kedua boleh menjalankan kantong kolektor. Haleluya.
Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kita untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga pasturi, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Di nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Yusak, persembahan keluarga Bapak Yohanes Suradi. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Ripka. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda dan remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Di sini untuk doa pelayan-pelayan Tuhan, saya mohon yang masuk pelayan Tuhan, baik itu tugas atau tidak tugas, seharusnya datang untuk berdoa, mendukung yang pelayanan, atau kalau yang pelayanan itu berhalangan adalah bisa untuk menggantikan. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena pelayan di sini adalah khususnya bagi pemain musik, ya, sangat minim. Oleh sebab itu tolong, jadi seluruh pelayan-pelayan untuk yaitu kemajuan dalam pekerjaan Tuhan, kita doa ya. Hari Minggu jam 9 ibadah umum. Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam di tempat ini dimulai jam 7. Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk tanggal 29, yaitu saya lihat tanggal merah, jam 4 kira-kira nanti akan diadakan penyegaran bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita adakan penyegaran sebab saya lihat hari-hari ini banyak mereka ya pelayan mulai ya ada yang SMS mulai mengundurkan diri atau apa ya hari-hari ini mungkin ya karena keadaan. Tetapi kalau kita semakin kita lama melayani Tuhan, semakin kita mengerti rencana Tuhan, semakin indah sebetulnya. Tetap karena oleh sebab itu tanggal 29 saya mohon dengan kasih Kristus seluruh pelayan untuk datang. Tanggal merah itu adalah hari Kamis, ya kita disegarkan kembali sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti meninggalkan tempat ini, setelah doa berkat, yang atas pulang dulu, tapi tunggu dulu. Sebab Bapak Rianto ada ucapan syukur yang nanti akan dibagikan supaya kita tertib ya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Risto maju ke depan, berdoa sebelum doa berkat.
Saya mohon Bapak Risto, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, sehingga kepada Tuhan siang ini kami boleh datang untuk memuji serta meningkat nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang di sorga. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah firman boleh termeterai di hati kami, dan firman boleh kami lakukan Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk kami jalani ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang di surga. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada pada siang ini. Engkau yang memberkati apa yang menjadi pekerjaan masing-masing anak-Mu ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan, keperluan dan kesehatannya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serta pelayan-pelayan-Mu, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sepanjang minggu yang akan kami lalui, Engkau yang tolong kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Engkau yang Tuhan memberi kebahagiaan, kedamaian di dalam masyarakat se-Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seru dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengucapkan kata-kata berkat. Apa yang kita ucapkan dengan iman itu akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, Bapa, ku bersyukur.
Jemaat Tuhan, harap duduk dulu. Yang di atas duduk dulu. Untuk saat ini mulai dari kanan saya, silakan